Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Adiat Mojo, NRP 122. Terus nama saya Kaidi Amani, Kami 183. kami dari kelas DMJKC C. akan mempresentasikan tentang final project yang sudah kami lakukan, yaitu tentang WiFi, Scan WiFi. scan WiFi Scan WiFi. dan mengkonek ke Mengoneksikan. WiFi tersebut. Iya. Langsung saja kita mulai Dari dari source code-nya. source code-nya. Di sini sudah tertera berdasarkan variabel-variabel yang sudah disediakan, yaitu semacam Menunjukkan atribut-atribut kepada atribut kepada metode-metode di bawah untuk dipanggil. Misal ini kan ada key parsable, network on, atau interval. Ini yang akan dipakai pada metode-metodenya. Ini adalah syarat agar bisa digunakannya koneksinya. Oke, kita ke bawah. Lalu ini adalah onCreate. OnCreate ini untuk menggunakan atribut di bawah ini. Wifi Manager, Adapter, List View, Init Handler. Nah, itu ada pada di bawah nanti. Oke, kita lanjut dulu ke bawah. Nah, ini Init Prefs. Ini ada pada di state server, yaitu ntar kita akan bisa melakukan untuk memilih IP dan port. Bisa dilihat ini ada server sama server port. Lalu di sini init Wi-Fi Manager-nya, bisa init untuk init Wi-Fi Manager. Lalu ini untuk send to server. jadi setelah pas saat fungsi inpref ini kan untuk membuat port dan IP, untuk membuat sebuah proxy, lebih tepatnya seperti itu. Namun di sini itu adalah fungsi bagaimana untuk mengkoneksi ke server tersebut sehingga kita membuat sebuah jaringan baru. Iya. Lalu setelah itu pada fungsi send message, di sini lebih tepatnya adalah fungsi untuk menampilkan Apabila apabila ada suatu koneksi, ada list view-nya, kita klik dan akan menunjukkan menunjukkan message. message yang nanti akan kita Kita atur. lihat di aplikasinya secara langsung. Lalu di Lalu di Ini kan tadi ada unit adapter, list view, sama handler itu ada pada di atas. Nih, adapter, list view, handler. Nah, di di setiap fungsi ini eh, berfungsi sebagai salah satu untuk menampilkan list view yang nanti terkonek pada WiFi yang bisa dikonek, sehingga bisa dibaca pada aplikasi tersebut. Terus in handler. Oh iya, kalau yang init handler ini adalah bisa dilihat ini kan message receive from server. Jadi kalau misalnya kita telah mengklik yang wifi-nya atau di salah satu wifi-nya, dia akan menjelaskan ini telah synchronize atau belum. Nanti ada di optionnya adalah set open synchronize. Itu akan ditunjukkan. Lalu ini ada resume post is wifi connected, itu adalah untuk status Di dari mana WiFi bila nanti sudah tertera banyak list-list WiFi yang bisa dikoneksikan. Eh, jadi nanti di sini dalam fungsi ini memberikan status-status di mana WiFi itu bisa terkoneksi, seperti connected atau pause walaupun resume. Lalu di sini adalah algoritma untuk lebih tepatnya menampilkan list-list WiFi di mana bila WiFi di dalam area itu bisa di-scan dengan nama scan result available action. Lalu get count, get item, dan get item ID, dan get view ini adalah fungsi-fungsi untuk gimana? Oh ya baik, jadi kalau untuk get count, get automati, dan get view ini adalah untuk istilahnya ini untuk menunjukkannya di interface. Misalnya ini juga ada kan get item, item itu ada pada di rest. Nah di salah satunya itu ada di get view. Ini adalah kita bisa lihat ini wifi up item rs SSI, SSID, dan description. Nah ini semua ini penggambaran untuk dari gimana nanti interface kalau nanti. nah itu biasanya di sini di setiap gambar ini itu menunjukkan penggambaran
ukuran kekuatan sinyal pada masing-masing WiFi bisa tertampilkan oleh gambar-gambar seperti Ya, ini. WiFi item ini. Nah, untuk pengambilan image-nya itu lewat sini. Jadi get access image ID-nya itu dia apabila kekuatannya itu di lebih dari 100 dia maksimum, dan terus menerus turun 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 sampai RSS 4. Bisa kita lihat RSS 4 itu, oh ternyata RSS 4 itu paling maksimum, artinya dia ini bentuknya dibalik, bisa dilihat RSS lebih besar. Nah, Hmm. itu bentuk pingnya. Oke, lalu kita ke get description. Get description ini untuk bisa dilihat bahwa menentukan apa ini secured, open, atau connected. Apabila kita ingin plus koneksi, lihat optionnya, lalu pilih connect. Kalau dia open, dia muncul, dan kalau kita klik connect dan telah terconnect, dia akan muncul connected. Dan secured apabila perlu password. Nah, ini adalah untuk istilahnya apa? Launch WiFi konektornya, terus membuat create option menu. Ini adalah fungsi-fungsi ada di dalam secara otomatis. Nah, ini set servernya. Ini stop sync ada pada di ini set server itu ada di bagian apa? Di option Sebelum di settingnya fungsi sebelumnya yaitu yang yang menggunakan IP set port. IP dan iPod dan port. Ya, ini stop sync untuk memberhentikan sinkronisasi. Lalu Lalu kita pindah selanjutnya lalu kita pindah ke WiFi yang Java, itu ada di UI. Nah, ini untuk pertama kan ada change password and connect. Di sini kalau misalnya kita sedang mengconnect, apabila tidak berhasil, nah itu bisa langsung kita ubah di klik ininya apa konfigur. di konfigurasinya, tinggal diklik lalu kita mengganti password dan melakukan koneksi. Hmm. Nah, ini apabila ada koneksi baru, itu bisa apa ada yang muncul baru kita koneksi untuk ke network tersebut. Bisa dilihat ini yang dipakai adalah SSID dan BSSID. Yang Sudah sebelumnya dilihat tadi di fungsi yang WiFi udah. scan pada WiFi scan aktivitas. Lalu pada di sini ada connect to configure network di mana jadi pada saat mengkoneksi network tersebut eh, pengguna juga dapat mengkonfigurasi network yang sudah terkoneksi untuk bisa melihat status network yang baru sehingga jika pengguna merasa kalau WiFi itu belum tahu seberapa kuat jaringan itu bisa terkoneksi, bisa dilihat dengan konfigur network tersebut. Di sini adalah algoritma-algoritmanya yaitu seperti max priority di mana kalau misalnya koneksi yang memiliki jaringan yang tinggi maka dimasukkan ke dalam max priority. Dan Lalu ini untuk selanjutnya, untuk lihat ini untuk prioritas semua. Ini ada fungsi masing-masing untuk do not disable others. Jadi dia tetap ada tapi tidak di disable atau dihilangkan. Lalu ini untuk meretrieve WiFi configuration after save. Jadi tetap ada walaupun jarak jauh tapi tidak bisa koneksi. Lalu ini yang start by priority pada di WiFi scan activity. Dan lalu ini check for access open network and save. Itu adalah istilahnya itu check uh, for access open network and save itu lebih tepatnya ini sebuah algoritma di mana network yang sudah tersimpan itu network yang sudah terkoneksi itu bisa disimpan sehingga pengguna bila berada dalam area tersebut bisa langsung terkoneksi kembali kepada WiFi yang sudah pernah terkoneksi pada device yang menggunakan aplikasi tersebut. nah ini kan max priority yang di atas sudah dijelaskan. Lalu ini shift priority and save itu untuk menurunkan prioritasnya, jadi ada yang atas ada yang bawah. Nah, ini untuk get max priority-nya. Lalu ini bisa dilihat private static file BSSID ini. Jadi ini benar-benar apa tergantung koneksinya kuat atau tidaknya menurutkan area. Lalu ini get WiFi configuration. Ini sudah dijelaskan bahwa ini diambil dari BSID dan SSID. Lalu ya ini untuk get WiFi configuration. Lalu udah sih. Ini convert to quote string ini sepertinya adalah membentuk kalau apabila kita menuliskan password itu menjadikan titik-titik. Udah. Sekian dari presentasi untuk source code pada aplikasi ini.
Selanjutnya kami akan menunjukkan bagaimana aplikasi tersebut bekerja secara langsung pada salah satu Android yang akan kami gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini eh, saya Adam Adiatmojo, dan di sini ada Koidi 183 akan melanjutkan demo program aplikasi yang tadi sudah kami jelaskan source code-nya. Berikut adalah demo untuk menjalankan aplikasi tersebut pada Android ini. Pertama-tama kami sudah men-setkan ini pada mode belum menyalakan wifi-nya, dan di sini akan kami berikan lihat bahwa di sini tidak ada tampilan karena aplikasi ini membutuhkan wifi. Berikut ini akan saya nyalakan wifi-nya. Nah, di sini sehingga nanti untuk mengupdate jaringan mana saja yang tersedia untuk bisa mengkoneksi wifi tersebut. Lalu di sini juga sudah tersedia dan kami sudah langsung otomatis mengkoneksi pada jaringan 0551 ini. Nah, iya, lalu ada juga yang itu adalah set server. Untuk yang proxy bisa kita lihat, ini ada set IP endport. Nah, IP berapa, portnya berapa, seperti di proxy seperti biasanya, lalu klik OK untuk ada, lalu cancel. Nah, ini karena kita telah start sync, kita lalu stop sync saja. Nah, sync stop, lihat, jadi dia akan lebih terbatas, lalu sudah sih. Nah, kita bisa melihat apabila koneksi lihat. Nah, ini adalah konfigurasinya. Nah, ini untuk kan kita telah connect ke 001. Ini statusnya ada frequency, strength, dan security. Ini kan WPOK-nya. Lalu kalau connect, kita klik connect atau more. Nah, itu untuk koneksinya. Nah, ini open. Ini untuk yang security open ini justru ini menunjukkan bahwa ini wifi yang sudah tidak ada yang ini tidak ada sekuritasnya. Kalau misalkan pada Bixbox, jaringan Bixbox ini dengan status secure, bisa kita lihat sudah harus menggunakan password untuk mengkoneksi ke jaringan tersebut. Oke, udah sih. Sekian dari kelompok kami untuk demo program. Saya Adam Adi Harmojo, NRP 122. Saya Kaidi Amani 14183. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.